Daripada lu kasih dia uang sekali nih misalnya ya, untuk misalnya iuran keamanan gitu, kenapa lu nggak tawarin dia kerjaan aja? Mungkin dia butuh kerjaan. Masyarakat tuh gampang menilai dengan perspektif dan konotasi negatifnya, tapi di sisi lain hal-hal baiknya nggak dilihat. Saat Bung Hercules dan Om Yapto ketemu, apa yang Baik-baik terjadi? aja. Baik-baik Clash aja. kah? Enggak. Oke. Mereka teman dekat. Kalau nggak salah Taman Literasi datang pakai baju pemuda Pancasila. Saya pemuda Pancasila nih, begini-gini segala macam. Tapi akhirnya dia minta maaf juga toh. Kenapa terlihatnya tidak ada sanksi yang kenapa berulang terus kejadian-kejadian ini gitu loh. Gue sama teman-teman gue cuma bisa berserah aja sama Tuhan. Ya kalau niat kita datang ke sini baik, kita kasih bantuan. Kalau memang diselamatkan, puji Tuhan. Kalau enggak, yang penting misi kemanusiaan ini udah berjalan. Hanya itu aja mas. Gini ya, adanya dan hadirnya organisasi-organisasi kepemudaan ini harusnya kan menjadi laboratorium. Laboratorium kaum-kaum intelektual. Selamat datang di Zodiac Kepo. Hari ini gue mau ngobrol yang beda lagi. Gue pengen ngulik pikiran sahabat gue soal, lu tau kan, di mana-mana nih nanti kita munculin ini. Ada ormas A, ada yang namanya kepemudaan, pemuda Pancasila, KNPI, sama gue buta soal begitu-gitu. Gue harus jujur, makanya hari ini kita kepoin bareng, kita bahas semua stigmanya, kita bahas semua apa yang terjadi. Dan balik lagi, karena ini Komisi Edukasi Politik, kita bahas seberapa efektif ini untuk membantu terutama kita anak muda di pemerintahan Prabowo kali ini. With the one and only Glorio Ritonga. Selamat datang. Thank you bro. Sahabat Thank gue. you. Ini kita sering sekali ketemu, cuman gue gak pernah bahas topik ini. Karena ini topik yang menurut gue, jadi gue akan kepo sekepo-keponya. Gue gak banyak mengikuti soal organisasi-organisasi seperti ini. Jadi sebagai background, Zodiac Kepo ini adalah Komisi Edukasi Politik. Di sini gue selalu pakai platform buat gue kepo. Tadi soal isu, soal apa yang terjadi di masyarakat, soal teman-teman gue yang aktif di berbagai kegiatan. Dan hari ini gue mau kepo dimulai dengan seberapa relevan menurut lu OKP nama bahasa, organisasi kepemudaan ini di situasi sekarang. Oke, sebenarnya OKP itu kan organisasi kemasyarakatan ya. Hampir sama dengan ormas, tapi bedanya mungkin kalau OKP itu ada nama organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Oke. Kalau misalnya Mas Jo tadi tanya, serelevan apa sih OKP ini? Masih relevan gak sih 2025? Gue harus ngomong kalau ya ini masih relevan. Karena apa? Tujuannya adanya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan itu kan salah satunya adalah menjadi tombak terdepan untuk membantu pemerintahan dalam menjalankan program-program pemerintahan. Termasuk mungkin salah satunya ada advokasi. Kalau ormas itu kan mereka bisa menjalankan advokasi kemasyarakatan. Contohnya ya di beberapa tempat ada yang kesulitan untuk misalnya ngurus BPJS atau ngurus KTP atau ngurus apa. Nah, ormas itu hadir untuk membantu sebetulnya. Gitu. Sebetulnya. Oke, relevan tapi untuk anak-anak muda sekarang. Gue harus ngomong bahwa ini sangat relevan. Organisasi kepemudaan itu sangat relevan. Mau sampai kapanpun itu akan sangat relevan, bro. Gue gak ngerti ya. Maksudnya apakah jumlah orang-orangnya setiap tahun peminatnya tetap masih banyak atau stagnan atau orangnya itu aja? Oke. Kalau dari yang lu tahu dan kalau dari yang gue tahu ya, kalau yang dari gue tahu sebetulnya anak-anak muda itu kan pasti mereka hobi ngumpul ya, hobi nongkrong, kongko lah bahasanya ya. Kalau di organisasi gue sendiri, misalnya gue kasih contoh ya di Satma PP atau di KNPI, itu kan kita punya ketua bidang, sekretaris bidang untuk bagian kaderisasi. Dan memang kalau dari data, ya penambahannya itu tidak pernah stagnan, jadi bertambah terus gitu loh. Maksudnya ada aja, entah itu dari teman terdekat, bahkan ada yang dari kita punya kegiatan, kita posting, out of nowhere mereka ngeliat, tiba-tiba ada. Mereka DM gitu ya, tiba-tiba DM gitu. Mas, Bang, mau tanya dong gimana caranya bisa gabung dengan teman-teman organisasi gitu. Apa aja sih kegiatannya? Kurang lebih kayak gitu. Dan gue gak pernah melihat angka stagnan di
organisasi kepemudaan ya. Gitu. Karena biasanya ini gue berbicara pribadi gue ya. Saat gue masuk ke satu organisasi, pasti ada dong teman-teman di dalam OKP organisasi itu masuk di organisasi yang lainnya. Iya. Biasanya Oh kita jadi satu orang ada yang di Sapma tapi juga di mana? iya, di mana? begitu. Karena apa? Karena kan mereka kan mencari relasi. Organisasi kepemudaan ini kan selain untuk kita kongko, kita kumpul, tukar pikiran, tapi kan untuk cari relasi juga kan. Oke. Gitu. Jadi nggak mungkin kita hanya stagnan di satu organisasi. Ya memang kalau dibilang loyal ya harus gitu kan. Tapi kan kita juga tahu bahwa apa yang gua nggak dapet di sini mungkin gue bisa dapet di tempat lain gitu. Dengan catatan kalau gue pribadi gue tidak melupakan organisasi pertama yang udah lo ikuti. Iya dong. Oke. Gitu. Nah jadi tapi ya gue mikirnya dan kita sama-sama tahu lo juga pasti sebagai orang yang aktif di organisasi sadar banyak stigma bos. Stigma negatif. Ya. Mungkin gue nanti bisa dimunculin juga banyak berita. Ada yang menganggap mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman organisasi apapun itu. Ada yang bilang ini nggak jauh-jauh dari soal kriminal atau keributan. Kayak akhirnya mungkin di FYP TikTok gue muncul soal yang satu organisasi sama organisasi berantem di daerah mana, rebut wilayah kekuasaan. Mohon maaf, rebut wilayah parkiran. Oke. Ada yang begitu juga. Oke. Atau stigma yang lain tadi lu sebut juga soal apa tuh? Yang datang ke acara-acara minta makan doang. Misalnya begitu kan. Maksudnya banyak stigma yang kalau gue baca di sosial media terus segala macam begitunya. Pandangan kalian gimana? Banyaknya negatifnya lah gitu ya. Banyak hal negatifnya di luar yang sebenarnya yang tadi lu sampaikan juga. Karena gue juga ngelihat beberapa teman gue yang aktif juga kegiatan sosial turun, bencana turun, lu sendiri juga gue tahu turun. Tapi bagaimana lu melihat stigma-stigma negatif ini yang lebih terlihat di masyarakat dibandingkan hal-hal baik yang teman-teman pemuda Pancasila dan organisasi OKP lain lakukan? Ya sebetulnya gampang. Kita itu kan kalau ngelihat hal-hal yang negatif tuh cepet ya mencernanya ya. Oke. Ngelihat hal-hal yang negatif tuh kayaknya gampang dicerna, gampang diinget, gampang untuk dibicarakan gitu. Dibandingkan yang baik-baik. Dibandingkan hal yang baik-baik. Oke. Mungkin ya masih sangat banyak orang yang punya konotasi negatif terhadap salah satunya mungkin ya organisasi yang gua panut di sekarang itu Pemuda Pancasila lah, contohnya ya. Oke. Mungkin banyak orang ngelihat pakai baju PP itu berasa jagoan, ya kan? Pakai baju PP itu ngerasa yang punya wilayah. Mungkin juga gue tahu kayak beberapa temen gue ya, gue ini cerita sedikit, temen gue punya tempat usaha misalnya di daerah mana gitu, Jakarta Selatan atau daerah Tangerang Selatan gitu. Lorio minta tolong dong, gue mau buka usaha tapi belum apa-apa udah dipalakin nih, udah diminta. Ya sebetulnya kita nggak bisa melihat bahwa itu hal-hal yang negatif ya buat gue ya, karena mungkin di sisi lain seperti ini. Gue selalu ngomong sama temen gue, daripada lu kasih dia uang sekali nih misalnya ya, untuk misalnya iuran keamanan gitu, kenapa lu gak tawarin dia kerjaan aja? Mungkin dia butuh kerjaan. Jadi menjaga tempat tersebut. Iya, entah dia menjaga tempat tersebut, entah dia punya usaha apa misalnya, usaha tempat makan misalnya, lu bisa dia jadi security, bisa dia jadi waiters, bisa dia jadi mungkin kalau dia bisa Kasir. masak, ya istrinya mungkin, istrinya bisa di kitchen dan segala macam gitu loh, di kasir. Gue nggak pernah memandang itu bahwa mereka akan memaksa untuk meminta. Tapi mungkin ada oknum. Buat gue itu adalah oknum. Nggak semua kok teman-teman pemuda Pancasila. Nggak cuma satu organisasi lah ya. Ormas tuh banyak lah ya. Ada apa aja sih? Ada PP, ada FBR, ada Forkabi. SC. 234 SC. Ada GRIP sekarang yang kemarin baru rame ya kan. Nah itu tuh yang di FYP tuh. Yang sama PP ada bentrok soal wilayah. Iya itu benar kan tapi maksudnya. Ya benar, tapi coba teman-teman lihat lagi gitu loh. Saat Bung Hercules dan Om Yapto ketemu, apa yang terjadi? Baik-baik Clash aja. kah? Enggak. Mereka teman dekat, bahkan Bung Hercules sempat ngomong, saya itu hampir seminggu sekali atau 2 minggu sekali makan di rumahnya Bung Yapto. Itu artinya apa? Yang dibawa oknum-oknum ini. Oknum-oknum inilah yang suka memancing-mancing keributan. Nah mungkin
oknum-oknum ini juga masih kurang perhatian Oke. dari mungkin ya orang-orang di sekitar atau mungkin dari pengurus-pengurus yang di atas mereka lah. Yang sebaiknya kan memberitahu bahwa kita ini punya wilayah, tapi cobalah nggak usah clash lah. Kita urus wilayah kita masing-masing misalnya, mungkin keluarga kita di sini tapi hindari keributan gitu loh. Makanya itu yang banyak sebetulnya masyarakat tuh gampang menilai dengan perspektif dan konotasi negatifnya. Tapi di sisi lain hal-hal baiknya nggak dilihat gitu. Tapi lu sadar akan hal tersebut juga kan? Gue sadar. Bahkan gue yang orang PP, gue aja dimintain bro sama orang PP. Oh, kok Gitu loh. temu kawan sendiri pun. Iya. Sampai gue ngomong kayak, bang gue juga orang PP gue bang. Sampai gue kasih tunjuk KTA-nya. Gitu loh. Cuman kan maksudnya di sisi lain kita tahu kebutuhan mereka. Oke. Gitu kan. Gue banyak sampein ke teman-teman gue sih sebetulnya teman-teman ormas ini nggak selamanya itu minta gitu loh, nggak selamanya memaksa. Kalau kita mau ngasih berapapun kita mau kasih aja ya. Mungkin itu untuk keberlangsungan organisasinya atau mungkin untuk keamanan di sekitar atau mungkin ya hal yang Tapi lain. how about ya seringkali kan akhirnya jadinya kelihatannya ilegal. Terlihatnya maksudnya ya tadi banyak oknum-oknum yang datang minta segala macam. Apa dari teman-teman dari lu atau misalnya lu sekarang kan kita Glorio aktif di pengurus wilayah Pemuda Pancasila, nggak ada langkah-langkah yang lebih serius dari teman-teman Pemuda Pancasila atau OKP apapun itu yang lo tahu untuk bisa ngegores atau ngilangin stigma-stigma ini? Kita tuh selalu melaksanakan hal tersebut dan kita selalu mengingatkan pada kader-kader kita untuk hindari keributan, untuk hindari misalnya hal-hal yang memang akhirnya membuat stigma masyarakat jadi jelek. Apa sanksi khusus buat rese sedikit misalnya malak di mana, mohon maaf, langsung cabut kartu anggota. Kalau sanksi khusus pasti dong, ada dong sanksi khususnya. Misalnya kita tahu, kita pasti akan telepon ketuanya dong. Misalnya ketua wilayah atau ketua kecamatannya, kita akan tanya kenapa, masalahnya apa. Setelah kita telusuri masalahnya dari kita yang buat atau dari sisi lain yang buat. Pasti kita akan kasih teguran gitu. Sanksinya mungkin sanksi teguran dulu lah. Nggak langsung kita cut dari anggota. Tapi kecuali kalau memang sudah hal yang kriminal dan bersangkutan dengan hukum, ya pasti kita akan punya pertimbangan sendiri. Dan pertimbangan itu harus diambil oleh ketua-ketua wilayahnya. Gitu. Gitu sih. Iya kan, karena seringkali kan kayak waktu terakhir tuh yang di Blok M ya. Yang taman literasi itu yang tiba-tiba kalau nggak salah taman literasi datang pakai baju Pemuda Pancasila, saya Pemuda Pancasila nih begini-gini segala macam, tapi akhirnya dia minta maaf juga toh. Cuman kan jadinya bagi gua atau bagi kita nih yang lihat umum, kenapa terlihatnya tidak ada sanksi yang kenapa berulang terus kejadian-kejadian ini gitu loh. Ya anggota Pemuda Pancasila ini banyak mas. Oke. Nggak sedikit. Berapa gitu. sih? Ada jutaan berarti? Kalau kita bilang jutaan ya enggak lah ya. Tapi yang pasti sangat banyak lah anggota Pemuda Pancasila seluruh Indonesia gitu ya. Ini organisasi kan udah lama gitu ya. Nah jadi ya mungkin gue merasakan lah. Mungkin pada saat mereka menggunakan seragam Pemuda Pancasila itu mereka bangga gitu. Gitu. Kebanggaannya karena apa? Tapi ada oknum-oknum yang ada oknum-oknum yang menyalahgunakan dan over mungkin bangganya bangganya overaktif lah ya. Terlalu mungkin merasa karena gue pakai seragam gitu, seragam ormas gue, seragamnya ormas apa gitu kan, gue yang punya wilayah nih. Gitu kan, pasti mereka berpikirnya gitu kan. Tapi kan harusnya nggak boleh kan? Harusnya nggak boleh. Justru kan harusnya adanya ormas dan OKP itu kan menjadi, ya itu yang gue bilang tadi di awal, tombak ujung pemerintahan, dimana harusnya program-program pemerintah itu bisa kami bantu jalankan. Nah, harusnya menjadi masyarakat dengan adanya ormas dan OKP itu menjadi feel secure lah, merasa aman lah. Gitu. Membantu fungsi-fungsi betul organisasi atau lembaga pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Betul. Kalau gitu, apa menurut lu hal-hal yang udah dibuat sama OKP lu atau OKP ini yang udah banyak berdampak baik buat masyarakat? Oke. Gua kalau bisa ceritain semuanya nih banyak banget ceritanya. Kita kasih salah satu contoh ya waktu itu pada saat COVID. Pada saat COVID itu Sapma PP dan KNPI waktu itu KNPI DPD 1 DKI Jakarta itu di bawah ketuanya Roni Bara dan ketua Syakil waktu itu
kita buat posko Posko. vaksinasi. Oke. Dan itu kan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu kan. Posko pertama ada posko vaksinasi. Kedua kita memberikan bantuan seperti misalnya bantuan sembako ke wilayah-wilayah yang memang pada saat itu belum terjamah oleh pemerintah. Kan biasanya kalau ada bencana alam ada posko besarnya. Iya. Tapi karena pas posko besarnya itu kan harus menyalurkan ke beberapa daerah. Iya. Karena belum sampai akhirnya kami langsung turun tangan di situ. Ke daerah-daerah. Ke daerah-daerah pelosok-pelosok tersebut. Itu sosial ya. Yang kedua, waktu itu gue masih jadi ketua bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Sempat waktu itu Ada di Jakarta begitu-begitunya Selatan. Apa? Ada begitu, bidangnya. Ada bidangnya. Waktu itu di Jakarta Selatan gue sempat jadi ketua bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Dan pada saat itu, sorry gue potong. That's why lu sering banget turun ke lapangan soal bencana-bencana. ya. Dan gue punya apa ya? Punya panggilan tersendiri kalau misalnya kegiatan-kegiatan sosial kayak gitulah ya. Seperti itu misalnya ya. Banjir bandang, waktu itu erupsi, kita berangkat ke Malang. Berangkat ke Malang itu nggak banyak loh yang berangkat. Itu paling cuman berangkat ya, paling banyak mungkin 10 orang waktu itu. Waktu itu erupsi di gunung apa gitu gue lupa. Di Malang waktu itu. Itu bayangin ya bro, kita berangkat nggak banyak. Waktu itu saksinya ada ketua umum Sapma kita, Mas Arif Ebot, Bang Arif Ebot. Top tuh, itu ketum top itu. Halo. Dan juga disupport juga waktu itu sama Ketua Syakil dan pengurus nasional Pemuda Pancasila lah ya. Waktu itu kita bawa mungkin ada beberapa mobil tronton isinya bantuan, ada selimut, Indomie, beras. Itu kita semua keluarkan dengan uang pribadi kita loh Mas Jo. Oke. Gitu loh. Uang pribadi dan sponsor-sponsor dari keluarga, kerabat dan anggota PP yang kita kenal. Oke. Mas Jo bayangkan pada saat kita memberikan bantuan bencana alam itu, pada saat kita naik ke atas tiba-tiba keluar announcement bahwa nggak bisa turun. Gimana tuh? Mas Jo bayangkan aja, nggak bisa turun kita mas ke bawah. Jadi kita stuck di atas di tenda pemukiman itu, di tenda emergency itu, kita stuck di sana. Ya cuman bisa pasrah. Berhari-hari. 2 hari waktu itu ya kalau nggak salah, 2 hari. Jadi kita di bawah 1 hari. Kita sebarkan bantuan di bawah, sudah merata kita naiklah ke atas. Setelah waktu itu announcementnya boleh naik ke atas. Begitu kita sampai di atas, tiba-tiba ada announcement bahwa kita nggak bisa turun. Karena waktu itu hawanya menurut BMKG dan menurut pemerintah kota sekitar itu, hawanya itu hawa-hawa yang tidak baik untuk melakukan aktivitas. Jadi pada saat itu gue sama teman-teman gue cuma bisa berserah aja sama Tuhan. Oke. Ya kalau niat kita datang ke sini baik, kita kasih bantuan. Kalau memang diselamatkan puji Tuhan. Kalau enggak yang penting misi kemanusiaan ini udah berjalan. Hanya itu aja mas. Gitu loh. Baju udah tinggal berapa. Bahkan berhari-hari kita di atas gak ganti baju. Dan ini tadi lo highlight sedikit sebelum kita mulai. Ini jaket yang lo pakai waktu turun. Oh ini rompi yang selalu gue pakai pada saat gue melaksanakan tugas kemanusiaan khususnya bersama teman-teman Sapma ya, Satuan Siswa Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila dan juga teman-teman Pemuda Pancasila. Ini rompi banyak banget ceritanya. Dari yang banjirnya seleher, dari yang gak bisa turun dari gunung karena hawa panas, dari yang kebakaran waktu itu di Jakarta. Ini rompi ini yang selalu nemenin gue. Jadi hal-hal tersebut yang sebenarnya nggak banyak orang lihat dari. Banyak orang lihat, bahkan untuk PP. Untuk kepikiran kita, oh Sapma mau turun, PP mau turun, nanti naikin rilis ya, nggak ada pikiran ke sana gitu loh. Jadi bahkan kita rilis itu kadang kita tuh baru tahu setelah berapa hari dari tempat bencana gitu loh. Kok ada yang naikin, siapa nih yang naikin gitu loh. Padahal ya kita turun tuh kita nggak pernah announce, kita nggak pernah bawa media dan lain-lain. Apakah itu seharusnya jadi concern kalian juga bahwa harus ada dari teman-teman PP yang mikirin hal-hal tersebut. So, bisa jadi ngikis hal-hal negatif yang lebih banyak muncul di masyarakat. Ya mungkin lah ya, mungkin itu akan jadi insight buat kita, buat masukan buat kita mungkin ya. Memang biar teman-teman media juga bisa melihat lah ya bahwa ormas-ormas, nggak hanya PP loh. Nggak hanya PP, banyak ormas itu ada Forkabi dan lain-lain, FBR. Terus GRIP.
Iya. Mereka itu ya ormas itu tugasnya begitu, Oke. menjadi pembantu sosial Hmm. gitu loh. Jadi kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan itu memang sudah menjadi tugas dan fungsinya. Kalau OKP program ormas. daily kalian gitu di masyarakat gimana sih Mas? Kalau gue Oke. Sebetulnya kalau program daily itu kan banyak ya, karena kan tergantung wilayahnya juga. tergantung wilayah bisa. Oke. Tapi kan kalau kita di kepengurusan wilayah kan kita melihatnya secara general. Kalau provinsi DKI berarti kita lihat Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Timur, Barat, Pusat lah gitu ya. Karena banyak bidang-bidangnya, jadi pasti masing-masing bidang itu punya tupoksi tugasnya masing-masing. Misalnya kalau lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, apa yang harus mereka lakukan dengan misalnya mereka, kita punya kader sekian di Jakarta Selatan, kita punya kader sekian di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat gitu. Mereka tuh suka bikin FGD, mereka suka bikin pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan-pelatihan kalau lingkungan hidup bencana alam itu dengan BPBD misalnya, dengan Damkar, dengan cara-cara untuk menanggulangi atau misalnya cara-cara untuk membantu pada saat kejadian bencana, seperti itu. Itu kan baru satu bidang. Audiensi dengan bidang-bidang KL terkait. Betul, ada juga waktu itu pengurus nasional kita, misalnya dia di bidang kebudayaan dan pariwisata, ya dia mengembangkan dengan nama Sapma PP di bidang pariwisata, di bidang kesenian, di bidang kebudayaan, seperti itu. Jadi masing-masing bidang itu punya tupoksinya masing-masing lah. Tapi kader-kader PP itu kalau nggak salah banyak kan di kementerian dan lembaga. Banyak banget Mas. Di DPR. Banyak banget. Coba dong, sebut dong. Siapa aja? Ini coba ya gue sebutin satu-satu ya. Kalau nggak salah Pak Bamsud. Pak Bamsud. Oke. Pak Bamsud itu di pengurus nasional pemuda Pancasila. Ada Bang Lanyala Mataliti. Lanyala Pak Ketua Mataliti. DPD sebelumnya. 2019-2024 kemarin. Oke. Terus ada Pak Ariza Patria, mantan wakil gubernur DKI Jakarta. Bang Ariza. Bang Ariza Patria. Terus ada Bang Arif Rahman. Bang Arif. Kan, Ketua BEM Untar pertama. nah itu Bang Arif Rahman itu Bang Arif sekarang kan anggota DPR ya kalau nggak salah. anggota DPR ya. Iya, oke. Terus banyak Mas Jo. Kalau sekarang yang paling terkenal seumuran kita nih, Kakanda kita ini, Kakanda Akbar Supratman. Iya, oh iya ya. Wakil Ketua MPR RI dari DPD RI. Di PP sebagai? Di PP itu pengurus wilayah. Sapma Pemuda Pancasila. Itu loh. Banyak dan itu tuh belum semuanya loh kita Dan sebutin. itu ya belum lagi di tingkat kabupaten kota. Ini mungkin kalau gue punya catatan ya, senior kita itu ya. Oke. Tadi ada Bang Bamsud, ada Bang Lanyala, ada Bang Zainuddin Amali. Itu mantan Menpora ya? Mantan Menpora 2019-2024. Banyak loh. Ada Bang Yoris, DPD RI. Oh. Mantan Menteri Pertahanan, Ria Mizar Triakudu. Terus ada mantan Ketua DPR, Pak Agung Laksono. Oh. Mantan Ketua DPD, Usman Sabtaodang. So. Banyak Mas. Gue suka banget, maksudnya gue sering banget ngomong sama teman-teman yang ngobrol di sini. Gerak-gerak kalian juga kena, gue jadi ngebayangin kenapa akhirnya organisasi kepemudaan ini tetap bertahan besar dan semakin besar, karena ada orang-orang juga yang kader-kader kalian juga yang di pemerintahan juga, yang artinya membuat gerak-gerak kalian untuk berimpact di masyarakat tuh lebih fleksibel dan lebih enak. Dan ada undang-undang yang mengatur soal kepemudaan. Undang-undang 90 tahun 2009. Oke. Itu tuh mengatur soal kepemudaan. Coba dimunculin ya. Jodia Kepo ini benar-benar kepo guys. Jadi seringkali kosong. Jadi OKP ini tuh bukan hanya sekedar OKP ya. Memang ada undang-undangnya dari negara. Wow. Bahwa harus ada pemajuan kepemudaan. Oke. Karena gini ya, adanya dan hadirnya organisasi-organisasi kepemudaan ini harusnya kan menjadi laboratorium. Laboratorium kaum-kaum intelektual. Seharusnya. Dan itulah tugas dan fungsinya OKP, menjadi laboratorium kaum-kaum intelektual. Anak-anak muda itu menjadi kaum intelektual. Bahkan sebenarnya bangsa ini ada juga lahir dari organisasi kepemudaan yang ada pada momen tersebut. Betul. Jong Java, Betul. Jong apa, Betul. anak-anak muda. Cuman balik lagi tadi karena stigma ya yang muncul, atau bahkan orang mungkin tadi yang lo sampaikan lebih gampang menerima informasi tentang yang jelek-jelek dibandingkan yang bagusnya, ditambah tadi lo juga mengakui
yang bagus-bagusnya nggak terlalu keangkat karena kalian sibuk di lapangan, itu yang ngebuat nama OKP atau nama organisasi kepemuda tuh jadi terlihat jelek di momen sekarang. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Tapi kan maksudnya itu kan tidak menghentikan langkah-langkah teman-teman di Ormas dan OKP untuk melaksanakan kegiatan sosial. Ya itu kan salah satu kegiatan untuk pembangunan bangsa juga kan. Pembangunan nasional. Makanya di masa pemerintahan kita Pak Prabowo ini masih sangat banyak teman-teman SAPMA ataupun teman-teman PP. Bahkan kalau yang tadi di DPR, di pusat ada juga Bang Arif Rahman kan mantan staf sus wakil presiden. Iya. Ya kan? Dan masih banyak juga staf sus menteri di periode Pak Prabowo Gibran ini. Gitu loh. Oke, nangkep ya, tangan lu dong. Happy. Banyak hal yang kejawab. Kalau dari tadi kita bahas soal banyak hal yang kalian sudah buat, apa yang terjadi di lapangan dan sebagainya. Gue mau coba balikin pertanyaannya ke arah, menurut lu ekosistem atau situasi OKP ini dari segi pemerintahnya itu udah support banget gak sih menurut kalian? Apakah ekosistem ini udah sehat bagi OKP yang ada, atau apa yang perlu dibenahi atau yang perlu pemerintah lakukan untuk teman-teman semua? Sebenarnya ada beberapa pesan sih buat pemerintahan ya. Maksudnya janganlah lihat OKP ini itu sebagai organisasi yang mungkin dengan isinya anak muda jadi kami nggak bisa apa-apa. OKP ini justru hadir itu buat bantu Bapak Ibu sekalian di pemerintahan untuk melancarkan program-program, menjalankan program-program Bapak sampai ke tingkat dasar gitu loh. Nah jadi ya harusnya pemerintah support dengan Undang-Undang 90 tahun 2009 tadi ya, mengacu pada undang-undang bahwa memang ada undang-undang yang mengatur soal program-program kepemudaan. Menpora udah cukup support gak? Wah kalau Menpora sekarang top ya? Sangat support. Bang Dito ya? Bang Dito tuh sangat support, terutama sama teman-teman SAPMA gitu ya. Iya. Bang Dito tuh sangat support. Top ya? Top. Tapi kan nggak cukup dengan satu. Nggak cukup hanya dengan Menpora gitu loh. Iya. Tapi kan ada banyak. Kami ini organisasi bidangnya itu bermacam-macam loh. Nah bidang-bidang kami ini kan bisa membantu Bapak Ibu di pemerintahan dengan bidang-bidang tertentu, apa yang bisa kami bantu gitu loh. Dan apalagi kalau dibahas ini juga, gimana cara, kita kan semua lagi punya satu misi yang sama, 2045, yang selalu orang-orang ngomongin, selalu semua lembaga ngomongin. Artinya kan optimalisasi bagaimana 2045 ini anak-anak mudanya efektif, juga maksudnya generasi emas ini benar-benar berjalan sesuai fungsinya kah dan segala macam. Artinya kan ini tugas semuanya bagaimana ngebuat segala platform anak muda ini bisa efektif berjalan. Artinya gak cuma Menpora doang yang harus support. Gak cuma Menpora, semuanya harus ikut terlibat. Oke. Gitu, makanya kan balik lagi ya, gue harus ngomong organisasi kepemudaan itu sangat banyak. Dan masing-masing organisasi kepemudaan pasti punya poin-poin tertentu yang mereka memang andil di dalam hal itu gitu. Yang memang mereka fokus. Baik nasional maupun daerah. Baik nasional maupun di provinsi, tingkat provinsi ataupun tingkat kota. Kita lihat sekarang di zaman Pak Prabowo ini semuanya orang ngomongin makan siang bergizi gratis. Ya kan? SAPMA sudah melakukan, KNPI sudah melakukan. Apalagi GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia sudah melakukan. Banyak loh OKP yang sudah melakukan, tapi mungkin tidak tersorot aja oleh media dan tidak terlihat oleh teman-teman halayak umum lah ya. Di luar teman-teman organisasi gitu loh. Nah itu yang sebetulnya harus, ya pemerintah juga harus bisa mendorong kalau sudah melihat bahwa OKP ini sudah bergerak loh untuk mensukseskan nih program pemerintah pusat gitu. Harusnya ya pemerintah juga, Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri dan Ibu Menteri, Ibu Wakil Menteri juga harus bisa melihat, jeli gitu melihatnya bahwa ada OKP yang belum disupport saja tuh sudah bergerak. Apalagi kalau disupport gitu loh. Belum disupport aja tuh sudah. Mereka bisa nyentuh hal-hal yang gak kesentuh juga. Yang gak kesentuh sama mereka. Ya mereka kan ngurus nasional gitu ya. Besar, pemerintahnya ngurus nasional. Sedangkan kami kan OKP itu sama. Kami kan punya cabang-cabang di setiap provinsi wilayah. Kota bahkan sampai kecamatan. Bahkan sampai kecamatan. Tingkat ranting lah kalau di PP itu ya. Sampai tingkat ranting tuh ada gitu loh. Dan kalau kami dapat informasi dari pusat, apa pemerintah pusat yang perlu kami bantu, kami bisa sebarluaskan ke bawah. Gitu loh ya. Lewat kami penyambungnya gitu loh. Biar masyarakat di bawah itu melihat,
adanya Ormas dan OKP ini tuh sangat membantu. Jadi gitu. OKP ini kalau bisa gue bilang sangat siap menjadi partnernya pemerintah untuk hal-hal ini. Bukan sangat siap, memang itu tugas dan fungsi kami. Oke. Adanya OKP dan Ormas itu Yang seperti seharusnya itu. seperti Yang itu. seharusnya seperti Oke. itu Oke. gitu loh. Jadi jangan hanya dilihat sisi negatifnya. Oke. Banyak banget loh hal-hal positif yang udah kami lakukan Oke. gitu. Top. Ya, nangkep ya? Mas Wadian mau ikut Pemuda Pancasila? Gas. Ya ada banyak lah, OKP itu ada banyak kan. Jadi ya kalian bisa masuk ke OKP itu dengan mungkin Yang ya, oke. kalau misalnya gue sukanya bisnis, ada HIPMI, ada HIPI kan gitu banyak kan. Iya. Itu kan banyak organisasi. Iya. Ada HIPMI, terus ada HIPI misalnya gitu kan. Iya. Ada yang mau organisasi banget, ada PP, ada Sapma PP, ada KMPI. Oke. Jadi sesuai bidang kita juga mau masuk ke Iya, maksudnya sampai ke organisasi yang beririsan dengan agama aja ada GAMKI, ada GMKI, HMI, ada HMI, PMI, ada PMII, Iya, banyak loh. Iya. Olahraga mungkin komunitas-komunitas yang di luar Betul, politik, komunitas olahraga gitu itu kan. juga banyak bikin kegiatan-kegiatan. Dan jangan salah, justru karena kalian masuk organisasi, kalian bisa ketemu dengan banyak orang yang sebelumnya mungkin ya kalian bisa gue pengen bisnis tapi gue nggak punya celahnya. Ternyata di organisasi ketemu celahnya. Dan ingat satu lagi ya, Ormas atau OKP itu bukan tempat untuk nyari uang. Coba. Ormas dan OKP itu bukan tempat untuk nyari uang, tapi Oke. karena kalian masuk di dalam organisasi, kalian kenal banyak orang, itu bisa menjadi ladang penghasilan kalian. Entah itu bisnis, entah itu tiba-tiba kalian Kerja masuk ke sama-sama. pemerintahan gitu Oke. loh. Begitu. Top, Jadi top. sebetulnya jauh lebih banyak hal positifnya kalau kalian masuk ke OKP atau Ormas Gila. dibandingkan hal negatif ya yang dilihat orang gitu. Iya. Oke. Gue nangkep. Itu kurang lebih, Mas. Gue mau tutup. Gue udah banyak banget kejawab. Maksudnya ya semoga ini juga ngebuka. Gue sendiri terbuka dengan obrolan kali ini, fungsi-fungsi dan lain sebagainya. Semoga teman-teman yang nonton juga terbuka bahwa banyak hal positif yang terjadi. So menurut lu sebenarnya berarti gue mau balikin lagi ke awal yang kita bahas. Kalau gue tanya soal relevansi apa yang udah kalian buat, gue pengen lu sampaikan sekali lagi seberapa pentingnya kita nih aktif anak-anak muda untuk hal-hal seperti ini. Ya mengacu pada Undang-Undang 90 tahun 2009 bahwa sudah dijelaskan bahwa ya dari pada saat Indonesia mau merdeka ya anak muda itu sudah ambil andil di dalam kemerdekaan Indonesia. Maka dengan itu harusnya kita sebagai anak-anak muda kita harus turut aktif berpartisipasi dalam menjalankan, melangsungkan dan melancarkan program-program pemerintah. Salah satunya dengan cara ya kita bisa masuk ke dalam organisasi kepemudaan di mana di dalam organisasi kepemudaan ya teman-teman bisa belajar mengenai organisasi, bisa sedikit banyak tahu soal pemerintahan, bisa kenal dengan orang-orang pemerintahan, sehingga pada saat kalian masuk ke dalam organisasi, kalian punya tetangga, kalian punya keluarga, punya kesulitan dalam mengurus suatu hal, kalian bisa menjadi pembantu keluarga dan masyarakat untuk melaksanakan program pemerintah tersebut. Jadi bukan sebagai penghambat. Akan banyak hal yang positif jika kalian masuk ke dalam organisasi. Terutama kalau kalian punya tujuan dan maksud yang baik. Ada yang masuk organisasi tujuannya, nanti dengan masuknya gue ke organisasi, gue pengen maju misalnya. Jadi calon kepala daerah, maju DPRD provinsi, DPR RI. Dengan dari situ kalian kan bisa punya suara dari sana. Tapi sebelum kalian ke sana ya kalian harus punya andil dulu di masyarakat. Hal-hal kecil benerin dulu aja tujuan awalnya. Hal iya, kecil aja. Bahwa ya ada masyarakat yang kesusahan, apa kira-kira yang kalian bisa bantu? Kan gampang, tinggal ngomong di grup organisasi. Ada nggak yang punya ini? Ada nggak yang punya kenalan ini? Saya mau bantu ini nih, ada warga yang susah. Nggak mungkin nggak ada. Ini organisasi luas seluruh Indonesia ada. Ada kadernya loh seluruh Indonesia. Gitu. Jadi jangan memandang perspektif negatif bahwa ormas ini hanya untuk seneng-seneng ketawa-ketawa aja ngumpul-ngumpul. Enggak. Banyak loh kegiatan positif, kegiatan sosial yang kami lakukan yang memang mungkin tidak tersorot. Gitu. Chief, terima kasih banyak. Sama-sama. Hari ini kekepoan gue banyak kejawab. Hari ini banyak hal perspektif baru juga.
Pokoknya teman-teman semua yang nonton ya go ahead cari organisasi kepemudaan apapun itu, komunitas yang bisa buat lu berimpact. Terutama kita mau sama-sama punya mimpi bagus bahwa kita mau bawa bangsa ini benar-benar ke arah paling kerennya tadi di Indonesia Mas 2045, bawa komunitas olahraga, sosial, politik, keagamaan, aktifnya, dan kita support pemerintahan Prabowo Gibran kali ini dengan caranya kita sendiri. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak Terima sudah kasih, main di Mas UMKM Super Mikro Terima ini. kasih sudah diundang. Sampai ketemu episode Luar biasa. selanjutnya. Jody Aristiafilus. Glory Ritonga. Bye.